Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini, Pri? Selamat siang lah ya. Siang menjelang sore lah ya. Siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Sebelumnya mungkin perkenalan kali ya. Perkenalkan diri dulu. Iyalah, biar pada tahu nih teman-teman nih. Teman-teman apa nih? Teman bacot. Anjir, teman bacot dong. Buat lu yang pada banyak bacot. Ayo kita kesini ya. Ntar kita ceritain ke depannya kita bakal ngapain. Ya. Ya udah, sekarang lu perkenalan lu nih. Siapa nih nama lu nih? Biar teman-teman juga pada tahu nih. Nama gue Bagas Bayu Pribadi, SH, Sarjana Humoris. Sarjana Humoris enggak? Gua lahir di Jakarta 16 Juni 1996. Usia gua di tahun 2022 ini 26 tahun. 26 tahun. Lu perkenalan diri apa mau interview kerja? Sambil nyari kerja, Bro. Untuk lu siapa nama lu nih? Gua pura-pura gak kenal dulu nih. Nama gua Apri. Nama lengkap gua Apri Ramdan. Nah, lu bebas dah mau manggil gua apa? Cerah sih. Yang senyamannya lu aja nih. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Gas nih? Habis perkenalan nih. Dengan adanya kita di sini nih ya, kita harus ngomong ke nanti nih kita bakal bikin podcast. Podcastnya tuh sudut pandang. Nah, awal kita kenapa namain podcast sudut pandang ini nih? Kenapa tuh? Pengen tahu kehidupan orang yang sebenarnya orang tuh punya sudut pandang lain mengenai isu ini, mengenai hidupnya, mengenai apapun itu. Makanya gue pengen coba denger dari sudut pandang dia gimana. Walaupun nantinya pada saat kita ngobrol sama teman-teman bacot nih, ada perbedaan sudut pandang dan gak apa-apa juga, sah aja. Nanti teman-teman yang bakal ngedengerin kita di podcast sudut pandang ini kita namain apa? Temen bacot ya. Singkatannya TB lah ya. TB. Biar anak jaksel. SJW. Pembangunan. Terus podcast ini tuh nanti kan podcast tuh harus ada di channel mana gitu ya, biar teman-teman bacot nih tahu nih harus nonton di mana nih. Kira-kira apa nanti ya? Untuk nama channel gue belum kepikiran sih ya, tapi intinya bakal ada lah nanti ya. Iya, biasanya nih kalau gue kepikiran kalau lagi boker nih. Asli boker sambil ngerokok ya kan. Tahu-tahu, wah iya nih namanya nih ya kan. Asli, kenapa ya boker tuh selalu gue nggak tahu nih buat teman-teman bacot nih. Pada pernah ngerasain nggak kalau misalkan boker nih ngerokok, kayak inspirasi tuh masuk semua, Bro. Makanya gue juga bingung, entah ada yang pernah ngeriset apa enggak tuh, gue nggak tahu. Harusnya kita suruh dokter Tirta ngeriset nih boker gimana boker, woi. Dokter Tirta. Ya udah. Apalagi nih? Pokoknya podcast sudut pandang ini buat teman-teman bacot nanti dengerin di salah satu channel yang nanti bakal kita buat. Ya ini sih tujuan bikin channel tuh apa, Pri ya? Tujuannya duit enggak juga ya? Enggak lah. Nggak ada, biar ada apa ya namanya ya, biar teman-teman juga yang mau nyari kita tuh gampang lah ya. Dalam artian mau dengerin kita podcastnya kita tuh tahu di mana nih namanya apa gitu. Biar lu semua yang kenal gua mungkin cuman semenit 2 menit, yang kenal gua entah di tempat gua kerja, di tempat gua ikut komunitas apa segala macem, lu tahu sisi lain gua, lu tahu sisi lain si Apri. Ada hal-hal yang nanti kita kulik dan ada hal-hal yang nanti bakal kita bahas di podcast ini. Iya. Sebenarnya itu waktu udah ada hampir setahun lah ya kita mau rencanain ini ya. Rencana bikin podcast ya. Iya. Setahun waktu itu. Oh iya, buat teman-teman bacot perlu diketahui dulu. Gua sama Apri temen satu tempat kerja, satu kantor. Tapi memang kita udah ngerencanain podcast ini tuh udah lama sebenarnya, udah setahun yang lalu. Kurang lebih lah ya. Setahun yang lalu. Cuman kita semua gaptek, anjing, gaptek, bangsat. Tapi untungnya di tempat kita mencari nafkah, punya bini kagak lu bangsat. Lah tolol bocah. Jadi tempat kita nyari duit gitu ibaratnya ya, cari duit. Iya. Biar nggak diomongin sama tetangga. Si anjing di rumah mulu duitnya ada. Jadi kita pura-pura kerja, pura-pura ke kantor, pura-pura rapi anjing.
tetangga tuh ada aja yang diomong kita di rumah aja, di bocah kagak gawe-gawe gitu. Padahal ya lu kan? bisa main trading kan di rumah. Iya. Walaupun tradingnya afiliator. Di rumah aja nih, di rumah aja biar kita nggak keluar tapi kita punya duit beli ini beli itu, diomongin. Iya, Pasti itu sempat kejadian bro di Depok yang babi ngepet. Oh iya. Kejadian viral di Twitter tuh. Sempat Itu pernah tuh. Ada mak-mak yang teriak-teriak bilang, bang nih dia padahal nggak kerja nih, di rumah aja nih. Tapi kok duitnya banyak. Nah, itu. Mama, the power of mama. Anda ini julid mulut Anda. Belum aja mulut Anda ditarik sama leasing. Tapi keren sih, mama keren memang. Iya, kalau makanya dijuluki the power mama. Power of mama. Oh, yang tadi kita bahas. Setahun yang lalu kita udah ngerencanain mengenai podcast ini. Memang kita sama-sama belum ngerti gimana di platform YouTube ya. Iya. Makanya masih terus kita tunda, dan ini kita kepikirannya daripada kita pikirin terus gitu ya. Iya, udah jalan aja lah ya. Iya bener, jalan daripada aja. Kita konsep terus, nggak jalan-jalan malah. Ya udahlah jalan dulu jalan gitu. Jalan dulu aja, gimana nantinya kita nggak tahu aja. Kan, ya udah berjalan dulu gitu kan. Kalau kata anak Jaksel nih, learning Yoi. by doing. Widih, belajar sambil ngerjain. Ada progres yang penting. Terus tahun yang lalu kita baru kepikiran dan sekarang baru kita jalanin. Ya mudah-mudahan kedepannya gue sih lebih seneng ketika teman-teman, yang penting ngedenger lah gitu. Iyalah. Kita juga tidak bakal memaksa untuk comment, like, share, yang penting dengerin. Nggak perlu sih kayak gitu. Kalau menurut gue berjalan lah ya, tergantung nanti apa yang kita obrolin sih kalau kayak gitu. Nah waktu itu kan kita lu tuh ngajakin gue sama Bagas nih waktu di tempat kerja. Kalau pulang kerja sering banget ngobrol gue sama Bagas. Pulang kerja entah bisa sejam 2 jam, kadang pulang jam 7 nih bisa sampai tengah malam gue ngobrol. Bisa sampai tengah malam. Nah si Bagas kepikiran nih, Pri, kita bikin podcast kali ya. Ya podcast tongkrongan gitu aja kan, kita sering banget ngobrol nih. Enggak semua yang kita obrolin tuh ya gibah doang gitu. Kadang ada lah hal-hal penting ya kan. Hal penting yang kadang malah nggak ada momen yang buat diambil. Jadi kita bisa ngelihat, oh dulu tuh gua ngomong kayak gini. Oh iya. Sebagai motivasi diri sendiri. Iyalah. Biar ada histori aja sih nanti, biar kita diceritain gitu. Nah kita nanti wacananya nih mau undang-undang narasumber gitulah ya. Narasumber. Iya, cuma nanti kita belum tahu siapa nih narasumbernya, tapi nanti biar teman-teman tertarik juga nih sama obrolan-obrolan kita nih. Undang cewek kali lah ya. Iya, biar dapat traffic ya. Atau mungkin nanti ketika udah berjalan nih, Pri, kalau teman-teman bacot ada yang mungkin punya saran, Bang ajak ngobrol sini, Bang coba kulik ini, nanti bisa lah kita. Gampang lah pokoknya nanti kita coba undang, kita coba ngobrol di podcast sudut pandang ini. Dan kalau misalkan lagi nonton, kalau bisa tonton sampai full ya. Pokoknya nanti teman-teman tulis di komentar aja gitu untuk siapa yang harus kita undang, biar kita tahu nih siapa kan gitu. Masa lu nonton doang tapi pengen ini, lu kagak ngomong ke kita, nggak tulis di komen ya kan? Kita nggak tahu ya kan kalau cuman gua sama Bagas doang ngobrol, apa sih nih cowok nggak jelas gitu kan, apa coba. Iya betul. Tapi karena ini bicara sudut pandang, podcast sudut pandang, teman-teman bacot pengen tahu nih, Tri, sisi lain dari seorang Afri Ramdan yang tadi udah lo sebutkan. Lo mau dipanggil apapun terserah. Iya. Sisi lain lo gitu. Gue sedikit mengenal Apri, teman-teman bacot. Apri ini sekarang lu tinggal di daerah Serpong sana lah ya. Iya, Anta Berantah sih dulu terkenalnya. Dulu Anta Berantah, tapi sekarang udah keren. Asli udah keren banget itu. Kalau ibarat Jakarta tuh Jakselnya Jakarta tuh, Jaksel. Yoi. Nah, sisi lain dari Apri yang mungkin gua tahu adalah dia tinggal bersama
adik-adik lu Pri ya, dan Iya, lu yang menghidupi Iya, gua sama adik-adik adik-adik lu ya. gua, ha. Dengan gini Pri, kalau gua boleh tanya nih Pri, tapi boleh lu jawab boleh enggak nih. Tapi mungkin kalau teman-teman baca pengen tahu silahkan dijawab aja ya. Lu merasa beban nggak Pri ketika lu bekerja yang kita sama-sama tahu berapa pendapatan di kantor gitu. Tapi lu menghidupi dua adik lu ya, dari umur berapa sampai sekarang, yang katanya sekarang salah satu adik udah kerja ya. Udah kerja semua justru. Oh udah kerja semua, udah kerja semua. Lu awal-awal pada saat umur lu mungkin masih labil merasa anjing lah gitu, gue capek gitu, ini bukan tanggung jawab gue gitu. Karena menurut gue Pria, anak tuh tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab abang. Nah lu ngerasain capek gak sih Pri? Pastilah kalau ngerasa capek ya, cuman gini, sebelum gue ceritain kenapa si Bagas bisa bilang gue ngehidupin adik-adik gue ya, bahasanya bisa dibilang begitulah ya. Jadi gue memang cuma tinggal sama adik-adik gue doang. Ya, ketika gue almarhum nyokap gue udah nggak ada, almarhum udah nggak ada, makanya di situ gue mulai merasa pundak gue berat banget nih. Tapi kadang gue ngerasa iri gitu sama orang ya. Dalam artian iri, seumuran gue tuh masih harusnya ya masih main, nggak mikirin yang harus ngehidupin rumah tangga gitu sih jatuhnya ya. Walaupun gue belum rumah tangga lah ya, belum rumah tangga. Nah, jadi gue tinggal berdua sama adek gue, dan ketika itu gue kerja dan gue harus ngebiayain, dalam artian ngebiayain buat makan dan sebagainya ya. Nah itu gue pernah ngerasa di titik terendah gue, anjing gue sampai segininya sih. Gue kerja pagi pulang malam ya kan, bini belum punya, kayak punya anak 5 gue loh. Kayak punya anak 5 asli. Iya, berangkat pagi pulang malam, coba lu masih bujangan ya kan. Tapi ya gimana ya, namanya hidup ya udahlah, jalanin aja gitu. Betul. Dan lu nih kalau balik gawe Pri, lu suka nyium bau sikil ya di sepatu lu. Soalnya gini teman-teman bacot ya, kadang ya gua nggak tahu ya sekarang, tapi menurut gua aja kadang orang yang mungkin sampai rumah badannya capek, badannya bau, sampai kakinya bau, itu kayaknya pekerja keras juga sih. Iya, gimmick bau sikil itu dari zamannya gue sekolah justru udah ngerasain itu gue gas. Lu zaman sekolah udah ada gawe-gawean? Udah, gue udah ada gawe-gawean. Dari zaman sekolah lu udah kerja? Udah sampingan lah jatuhnya ya. Bukan kantoran lah ya berarti ya? Bukan, sampingan, adalah sampingan gue. Nah tapi ngomong-ngomong bau sikil lu bilang tadi, ada nih cerita nih dari zamannya gue sekolah. Zamannya gue sekolah itu gue bisa seminggu sekali tuh beli kaos kaki gue. Seminggu sekali tuh gue beli kaos kaki, karena gue tuh seminggu gak gue cuci. Lu bayangin baunya kayak gimana tuh kaos kaki. Terasi udah kalah itu. Udah kalah itu mah, udah kalah. Dan kaos kaki gue tuh bisa terbilang banyak sih seminggu. Lu bayangin tiap minggu tuh gue beli kaos kaki. Tiap minggu gue beli kaos kaki, karena gue males nyuci kali apa gimana ya. Oh jadi maksudnya karena lu males nyuci, lu beli aja lah gitu. Iya, gue beli aja lah. Iya sih. Itu biasanya gua nggak tahu, tapi ini sudut pandang gua nih lagi-lagi. Biasanya orang yang balik kerja mukanya capek, badannya bau, keringetan, terus sampai kakinya bau, sampai boolnya basah. Keringet ke bool-bool dong. Cari duit sampai keringetan ke bool-bool, itu biasanya kerja keras itu, keras. Apapun pekerjaannya ya, itu tidak menyudutkan pekerjaan apapun, tapi apapun pekerjaannya, respect lah buat orang-orang yang udah sedari awal gitu kayak lu, sedari sekolah, lu tidak termakan dengan pergaulan-pergaulan yang aneh gitu. Mungkin pernah terbawa, tapi lu bisa mengimbangi antara kenakalan lu dengan tanggung jawab lu gitu. Itu gua respect parah sih gua. Nah itu untuk sisi lain Apri itu gua keren lah menurut gua gitu. Apri dari semenjak sekolah, padahal lu STM ya waktu itu ya? STM gua bro. Katak bijer nih, STM teman gua katak bijer. Cuman kita beda generasi aja ya, jadi kita nggak pernah ketemu ya. Lain kali boleh lah kita ketemu di sini. Asli. Tapi di sini ngobrol, cerita lah, sharing. Tapi bukan berantem ya, bukan berantem. Jangan dong. Kan katanya udah
tolol lah, berantem kayak gitu tolol. Tapi gue pernah ngerasain sih di masanya gue Oh, tolol lu juga. ngerasain lah, bacok membacok lu merasakan. Iya, gitu gue ya? merasakan juga. Tolol lah, gue bilang pada zaman itu. Iya, udahlah buat teman-teman yang sekolah masih suka tawuran-tawuran, stop lah gila. Iya, jangan ngapain lah. Jangan. Maksudnya Maksudnya penting. kalau di interview kerja yang ditanya sama HRD itu apa pengalaman kerja kamu? Woi, saya tawuran di depan, saya panglima, kan nggak gitu. Makanya apa pengalaman kamu di jalur Cisauk? Apa pengalaman kamu di jalur Victor? Kan tidak ada. Nggak ada kerja tuh yang tanya-tanya kayak gitu tuh nggak ada. Udah sekolah yang benar ya. Nggak apa-apa lu bego di kelas nggak apa-apa. Yang penting lu sekolah, daftar hadir ada. Udah ntar rapot lu jadi bagus. Iya. Nggak ada merah. Nggak ada merah. Sisi lain apa itu teman-teman Nah, ya? kalau sisi lain Bagas nih, gue mau nanya nih Bagas ya kan. Bagas, gue sering ngobrol sama Bagas, dia tipikalnya orangnya idealis yang selalu membantah setiap pernyataan-pernyataan nih. Selalu debat mulu kalau sama dia gue. Ada aja gitu. Kalau menurut dia nggak sesuai dengan logika dia pasti ngebantah gitu. Nah, maksudnya kenapa sih Gas lu tuh kayak begitu? Apa memang dari lu dulunya begitu apa gimana? Kalau gue sih dari dulu ya memang selalu, makanya gini, ini ada hubungannya lagi nih sama gue pengen bikin podcast sudut pandang gitu. Kalau gue ngobrol sama orang, kalau dia sudut pandang yang ini, gue mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Walaupun terkesan ini orang ngedebatin gue mulu nih, tapi gue suka perdebatan. Kenapa Ya, nih? kenapa gue suka perdebatan? Karena menurut gue musuh debat temen diskusi. Karena lu bukan karena lu jomblo ya, nggak ada teman sharing. Kalau perlu punya pacar kan nggak mungkin ngedebatin mulu kali. Mungkin itu salah satu faktor. Hei. Iya. Terus. Nah, gue merasa bahwa musuh debat adalah temen diskusi. Karena menurut gue, lu pernah nggak sih ada di tongkrongan yang lu semua sepaham? Itu menurut gue anjing toksik banget tongkrongan itu, bro. Toksik. Nggak asik gitu. Nggak asik. Namanya temen ya, maksudnya yang penting gini, gue tetap jadi Bagas yang ketika gue beda pendapat, beda sudut pandang, gue tetap berteman baik sama lu gitu. Mungkin pemikiran kita aja yang berbeda, tapi cara berteman kita tetap sama. Gue tetap respect sama sudut pandang lu, ya gue juga mau lu juga tetap harus respect sama sudut pandang gue, biar semua persoalan yang kita bahas nggak usah jadi ujungnya malah berantem, malah yang aneh-aneh lah di tongkrongan. Nggak jelas. Tapi memang udah lama ya. Tapi memang kalau di tongkrongan harus ada orang kayak lu sih, Gas. Jadi biar menghidupkan suasana juga sih. Nggak yang cuma ngobrol monoton itu aja. Cuman tongkrongan sekarang tuh udah nggak asik lah ya. Kita nongkrong orang pada miring handphonenya, pada main HP. Iya, pada main HP. Iya. Kita nongkrong tapi sibuk berselancar maya gitu loh. Kadang, woi anjing, woi itu musuh, woi. Woi itu awas. Tolong. Tapi kita kan nongkrong rame nih 10 orang tapi ngobrol lewat handphone. Apa coba? Ya, itu makanya nggak asik sih gua. Orang bijak tuh pernah bilang bahwa handphone tuh memang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Yang jauh kita dideketin, kita kontekan lagi. Iya. Positifnya itu. Cuman negatifnya itu, kita udah deket malah pada main HP. Yang deket dijauhin. Tapi walaupun kayak gitu, kita tetap harus ambil positifnya lah gitu, kayak soalnya sekarang tuh bener-bener HP tuh ibarat nyawa gak sih? Iya. Ibarat nyawa. Lu pasti teman-teman bacot juga ada lah 1-2 orang atau mungkin banyak ya, bangun tidur tuh pasti nyarinya handphone. Masih merem nih begini aja tangan nih. HP pas ngeliat tuh. Udah bangun juga kadang masih scroll gitu kan. Iya. Udah kayak nyawa sih. Bahkan kadang gua lebih panik ketika keluar rumah nggak bawa HP dibanding nggak bawa dompet. Soalnya apa pembayaran juga udah bisa lewat HP. Oh iya, udah digital. Di barcode lah apa segala macem. Udah digital. Oke. Kayaknya cukup lah ya. Cukup lah perkenalan kita. Intinya ini bakal ngebahas mengenai tadi sedikit sudut pandang. Sedikit sisi lain dari Apri dan gua gitu. Kedepannya kita mau nguliknya tuh justru sih
bintang tamu yang kita bintang undang tamu nanti yang buat kita undang. ngobrol-ngobrol mengenai sisi lainnya gitu. Ya apapun pekerjaannya, apapun profesinya, ya kita coba kulik lah nanti. Bisa. Podcast. Ya kayak bintang tamunya mungkin nanti yang open BO. Oh itu seru sih itu. Iya, seru lah. ya. Pokoknya teman-teman Ada lah baca nanti. makanya dengerin aja lah gitu. Buat podcast sudut pandang ini cuman perkenalan dulu aja lah. Dan gua aja buat kedepannya. Pokoknya nanti dengerin di podcast sudut pandang yang nanti channelnya bakal kita share juga di tungguin aja. selanjutnya lah. Pantangin aja, oke? Pantangin terus ya pokoknya di podcast sudut pandang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.